Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah menangkap hewan perburuan yang akan menjadi miliknya. Ini berbeda pembahasannya dengan pembahasan perburuan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah berburu misalnya dengan anjing yang mu'allam atau yang terlatih atau dengan alat berburu, untuk apa? Untuk berburu di mana dengan anjing atau alat perburuan tersebut kalaupun mati si hewannya itu bisa jadi halal. Gitu. Nah, pembahasan kita kali ini itu bukan pembahasan itu. Memang masuk dalam pembahasan perburuan, tapi pembahasan yang dimana dengan alat-alat yang dimana bisa dikategorikan bukan alat perburuan secara asli, tapi alat ini bisa digunakan untuk alat untuk menangkap, ya, dan biasanya digunakan untuk alat bantu untuk berburu, ya kan, alat bantu untuk berburu yang dikatakan alat bantu untuk berburu. Tetapi alat untuk menangkap misalnya jaring. Kalau dalam alat perburuan yang asli yang sebelumnya pernah dibahas, kalau jaring tidak bisa untuk menjadikan halal. Tapi dalam pembahasan yang kemarin yang juga sekarang akan diulang ini adalah ketika kita menggunakan jaring, misalnya hewan tersebut bisa ditangkap dan bisa dimiliki oleh orang yang berburu, gitu. Dan tujuannya bukan untuk dibuat mati hewan berburuan itu. Selanjutnya bisa disembelih atau gimana itu tidak menjadi masalah. Jadi pernah dibahas sebelumnya bahwa syarat di mana suatu hewan misalnya burung atau hewan-hewan liar yang halal untuk dimakan, ya kan, misalnya itu bisa dimiliki kalau dengan 3 syarat tersebut. Syarat yang pertama adalah dengan adanya niat istiyad, ya, atau niat untuk berburu dan niat untuk memiliki hewan tersebut. Baik itu dengan memegang kakinya atau menjerat dengan tali ataupun mengambil sayapnya, seperti itu. Yaitu harus dengan niat berburu dan berniat untuk memiliki hewan tersebut. Yang kedua, di mana alat tersebut digunakan secara uruf yang biasanya digunakan untuk berburu atau untuk alat bantu untuk berburu, ya. Maksudnya bukan alat bantu yang berburu yang bisa menjadikan halal dagingnya yang seperti pembahasan sebelumnya, misalnya dari tombak yang ujungnya itu adalah besi tajam atau dari hadid atau dari besi yang tajam, bukan yang itu. Tetapi alat berburu di sini ada alat untuk bantu untuk berburu atau alat menangkap. Seperti misalnya di sini misalnya tali. Kalau dalam pembahasan sebelumnya tali tidak bisa menjadikan halal, tapi di sini adalah untuk menangkap. Tali atau jaring, ya kan? Atau dalam bentuk misalnya jebakan-jebakan. Nah, itu untuk menangkap hewan tersebut, yang dimana alat itu khusus untuk dijadikan hal itu, atau secara uruf atau secara biasa untuk dijadikan hal itu. Itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah hewan yang akan diburunya adalah ibaratnya itu menyerah atau taslim.
Jadi kalau misalnya masih kocar-kacir hewan tersebut dan masih bisa terbang, misalnya kalau burung, maka itu tidak bisa dimiliki. Gitu. Kalau misalnya kita menangkap burung misalnya dengan jaring, tapi dia tetap masih kocar-kacir dan dia lepas dari jaring tersebut, misalnya kalau dengan jaring kalau bisa misalnya, lalu orang lain mengambilnya, itu bisa dimiliki oleh orang lain, bukan oleh dirinya. Oleh sebab itu, untuk menangkap hal ini atau untuk menangkap hewan berburuan tersebut, itu bisa dengan alat-alat tadi atau bisa dengan hewan-hewan selain pada anjing yang terlatih. Gitu. Karena beda, sebelumnya kalau anjing terlatih itu untuk digunakan untuk apa? Untuk berburu, kalaupun mati, kalau dengan syarat tertentu, misalnya hewan yang diburunya jadi halal. Tetapi kalau selain anjing mu'alam, kalau mati tidak menjadi halal. Tapi di sini digunakan untuk menangkap. Jadi bisa aja dengan hewan yang anjing yang terlatih atau bukan terlatih, ataupun dengan misalnya kalau ada macan tutul misalnya untuk menangkap, atau dengan singa untuk menangkap kalau misalnya dia memiliki singa, atau kucing besar untuk menangkap, ataupun dengan batu, ya kan, dengan alat-alat yang lain yang bisa sekiranya untuk menangkap hewan berburuan itu bisa dilaksanakan. Yang gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah berbeda dengan apa yang dimaksud sebelumnya. Sekarang sesuatu yang dimana disambungkan atau diilhakkan, alat-alat ini diilhakkan kepada alat-alat untuk perburuan atau alat untuk menangkap perburuan. Contohnya, tapi pada intinya alat ini bukan alat perburuan secara khusus, tapi bisa dihubungkan ke dalam alat-alat perburuan. Contoh misalnya, dan juga bisa menjadikan hewan perburuan itu taslim atau menyerah. Contohnya misalnya jebakan. Misalnya dengan digali, ini bukan alat tapi bisa dimasukkan ke dalam bab alat gitu. Bab untuk menangkap, misalnya dibikin perangkap, lubang, di mana ketika hewan itu masuk ke situ dan bisa menyerah, itu bisa dijadikan alat tersebut. Ataupun bisa misalnya ketika masuk di situ misalnya dibikin air sehingga ada lumpur di sana sehingga dia tidak bisa menyerah, dia bisa menyerah dan tidak bergerak misalnya, dan dia menyerah hewan tersebut, maka itu pun bisa dijadikan. Atau misalnya dengan dibikin perangkap, misalnya dibuka pintu atau lubang jaring, misalnya lubang perangkap seperti itu, atau pintu lah misalnya dibuka, lalu dibikin perangkap, misalnya burung masuk ke dalam rumah pada saat itu, tapi di dalamnya itu ada semacam perangkap, lalu masuk ke dalamnya dan taslim atau menyerah burung tersebut, maka itu pun bisa digunakan untuk alat. Gitu. Jadi ibaratnya hal-hal seperti ini yang dihubungkan atau bisa dianggap sebagai alat untuk berburu atau untuk menangkap. ناجيتك يا رحمن ودعوتك يا ديان يا خالق الإنسان الله الله الله. Nah, kalau misalnya begini, tadi misalnya pintu dibuka, ya, burung itu masuk ke dalamnya dan ada perangkap, ya, dan dia terjerat. Dan ketika terjerat, misalnya dia tidak bisa, dia menyerah, oke, dia menjadi milik daripada orang yang membuat perangkap semua itu. Tapi kalau kondisinya begini, dia masuk ke dalam tapi dia masih kocar-kacir, berarti belum menyerah, lalu dia kabur lagi, maka itu tidak bisa menjadi miliknya. Dan kalau misalnya dia kabur lagi, lalu dia ditangkap oleh orang lain, itu milik orang lain. Begitu. Jadi syarat ketiga-tiganya harus tahakkuk, harus terjadi. Ini dia harus menyerah. Gitu. Tetapi kalau kondisinya begini, kalau misalnya dia sudah diperangkap demikian, sudah menyerah, tapi dalam kondisi tertentu misalnya alatnya atau misalnya ada sebab-sebab yang menyebabkan misalnya sobek atau gimana, terus dia kabur, maka dia sudah menjadi milik orang yang membuat perangkap tersebut, karena dia sebelumnya hewan tersebut sudah menyerah, walaupun sesudahnya dia kabur karena misalnya terjadi sobek atau apa atau bocor dalam perangkap tersebut, maka tetap dia hewannya jadi miliknya. Jadi kalau orang lain menangkapnya, maka itu harus dikembalikan kepada orang yang pertama.
Ada sebuah kasus. Kalau hewan tersebut atas dasar ibarat lelah atau kecapean. Misalnya ada hewan diuber ya, atau diuntit atau dengan lari, si pemburunya itu di belakang hewan tersebut dengan lari tersebut, di mana hewan tersebut jadi lelah. Apakah lelah dianggap sebagai taslim? Itu tidak. Jadi masih belum bisa dianggap sebagai taslim, kecuali kalau misalnya sudah lelah itu ditangkap oleh ibaratnya sang pemburu, maka dia sudah menjadi miliknya. Tapi kalau belum ditangkap tapi dia sudah lelah, ya kan, sudah lelah, ini belum menjadi miliknya. Kalau orang lain yang menangkapnya maka itu milik orang lain. Jadi kalau alasan capek, si binatang misalnya alasan capek karena dia lari, itu belum dianggap sebagai miliknya, kecuali kalau sudah ditangkap. Nah, tadi pernah disebutkan kalau misalnya ibaratnya kondisinya perangkap tersebut misalnya terjadi bocor, maka itu tetap menjadi milik orang yang membuat perangkap, karena itu di luar daripada karena itu sudah memenuhi syarat awalnya, yaitu dia sudah atau binatang tersebut sudah taslim atau sudah menyerah. Jadi kalau di awalnya dia sudah menyerah, lalu karena ya ada kasus atau misalnya ada kebocoran dari perangkap tersebut, lalu sedikit-sedikit hewan tersebut jadi kabur atau burung tersebut jadi kabur misalnya, maka itu tetap jadi miliknya. Karena syarat yang 3 itu yaitu niat untuk menangkap, yang kedua adalah niat untuk berburu dan memilikinya. Yang kedua adalah menggunakan alat-alat yang umumnya untuk jadi perangkap atau untuk berburu. Yang ketiga adalah ibaratnya hewan tersebut taslim atau menyerah, dan ini sudah tahakkuk. Nah, beda halnya ketika orang misalnya membuat perangkap tapi tidak niat untuk memilikinya, tidak niat untuk berburu. Ya niat untuk main-main atau niat untuk yang lain, atau niat misalnya untuk membuat perangkap hama tanaman. Ya, misalnya membuat perangkap hama tanam tapi yang datang misalnya burung. Ya kan? Berarti itu tidak ada niat untuk berburu burung. Maka ini tidak tahakkuk syarat tersebut, maka burung tersebut bukan jadi miliknya. Walaupun dia sudah taslim, bukan jadi miliknya. Kecuali kalau misalnya pada saat itu dia mengambilnya, maka itu sudah bisa menjadi miliknya karena diambil. Nah, kalau misalnya gini. Nah, kalau misalnya ada sebuah kasus bahwa kalau misalnya orang yang berburu, ya, berburu misalnya dia memiliki hewan berburu tersebut, misalnya burung, ya sudah memilikinya, ya sudah taslim, sudah diperangkap dan sudah dimiliki, diambil burung tersebut. Lalu burung tersebut sengaja dilepaskan, tetapi tidak berniat untuk melepaskan dari kepemilikannya, tapi hanya ingin melepaskan saja, lalu selanjutnya ada diambil lagi. Itu tidak keluar dari miliknya. Gitu. Jadi kalau ada orang lain misalnya ketika dia dilepaskan, niatnya bukan untuk mengeluarkan dari miliknya atau melepaskan, maksudnya melepaskan ini mengeluarkan dari miliknya, bukan itu niatnya, tapi ingin melepaskan dulu. Lalu orang lain mengambilnya, tetap itu dari miliknya, harus dikembalikan lagi kepada yang pertama. Tetapi kalau misalnya dia melepaskan dan niatnya untuk memang melepaskan dari kepemilikannya, maka itu sudah keluar dari kepemilikannya. Ketika orang lain mengambilnya, maka sudah menjadi milik orang lain, bukan miliknya lagi. Nah, kalau misalnya begini, ketika misalnya kebanyakan ini masalah burung misalnya, atau hewan-hewan lain pun bisa terjadi, karena dalam masalah ini bukan hanya burung saja. Ketika misalnya kita berburu sebuah hewan burung, misalnya kita ambil sebuah contoh saja, ya, dan kita tidak mengetahui bahwa ini miliknya orang lain, burung tersebut. Di sana tidak ada alamat, karena alamat milik orang lain itu misalnya ada beberapa alamat yang sekiranya alamat tersebut bisa dijadikan pegangan bahwa ini adalah milik seseorang. Misalnya adanya tali di lehernya, ataupun adanya, kalau misalnya kambing misalnya ada atau misalnya bukan, ada sebuah hewan yang misalnya cirinya itu di hidungnya,
ada misalnya tali di kakinya atau di leher atau di kakinya. Nah, ini tidak ada alamat tersebut dan dia tidak mengetahuinya bahwa ini milik orang lain, maka itu bisa jadi miliknya kalau dia ditangkap burung tersebut atau hewan tersebut. Tapi kalau ada alamat, maka ini tidak boleh. Insyaallah dalam pembahasan ini lebih jelasnya di dalam pertemuan selanjutnya kita akan ulas. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات